Saudara-saudara, ada beberapa ibadah yang sengaja dikaitkan dengan sejarah. Contohnya haji. Haji itu ibadah wajib, sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, mulai dari wukuf, tawaf, sa'i, melempar jumrah, sehingga ibadah haji menjadi ibadah wajib. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Rasulullah nanya sama Yahudi Madinah, "Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Kata Yahudi Madinah, "Karena kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun." Apa kata Rasulullah? "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sehingga berpuasa pada 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Saudara-saudara, para ulama mengatakan, jikalau perhatikan kata-kata ini, jikalau berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa, maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta ini berkat adanya Nabi Muhammad? Selamat Nabi Musa, kalian bersyukur dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita ini udah telat. Saya dan kalian udah telat, saudara-saudara. Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi, yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah punya cara lain. Cara Allah tidak sama dengan cara kita. Cara kita memuliakan hari kelahiran Nabi, duduk di sini, undang para ulama, para habaib, para kiai, minta nasihat dari beliau-beliau, bersolawat, baca maulid. Itu cara kita. Tapi Allah punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi? Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi itu Allah, bukan manusia, bukan malaikat, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah memuliakan kelahiran Nabi? Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan. Kita semua tahu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, amal fil. Wa summiya ama wiladati amal fil. Dinamakan tahun kelahiran beliau itu tahun gajah, li'anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah mengutus tentara-tentara yang menaiki gajah yang besar. Untuk apa? Lihadmil Ka'bah, untuk merusak Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah punya rencana lain. Allah mengutus burung ababil dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 2 buah batu, 3 buah batu. 1 batu di mulutnya, 2 batu ditaruh di kakinya. Dengan izin Allah itu burung terbang. Allah perintahkan untuk melemparkan itu batu di atas kepala tentara gajah. Ketika itu batu jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan pasukan gajah. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagi Allah tidak mustahil kalau Allah mau hancurkan pasukan gajah sebelum mereka nyerang, bisa Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan ketika mereka menyerang Ka'bah? Untuk memuliakan kelahiran dan keagungan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa saudara-saudara yang merobohkan istana Romawi? Ketika Nabi Muhammad lahir, istana Romawi roboh. Siapa yang robohkan? Allah. Kenapa Allah robohkan istana Romawi di hari lahirnya Nabi? Padahal tidak mustahil kalau Allah mau robohkan sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Bisa bagi Allah. Allah merobohkan sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Tapi kenapa Allah robohkan di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang memadamkan api Majusi, api yang selama ribuan tahun tidak pernah padam? Nabi Muhammad lahir, api Majusi menjadi padam. Siapa yang memadamkan? Allah. Kenapa Allah padamkan api Majusi di hari lahirnya Nabi? Kok tidak di hari-hari sebelumnya? Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk memadamkan api Majusi sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Tapi kenapa di lahirnya hari Nabi Muhammad? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Maka kita siapa kok tidak memuliakan dan tidak mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?